Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul besar Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia. Anggota dari kelompok 8 ada 3 orang. Yang pertama Sanjaya Sihombing, yang kedua Sherly Wijaya, dan yang ketiga Rahel Wandira Limbong. Cakupan materi yang akan kami jelaskan di pagi hari ini yaitu ada 3. Yang pertama, dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang kedua, tantangan demokrasi di Indonesia. Dan yang ketiga, pendidikan demokrasi sebagai solusi dalam menghadapi tantangan demokrasi di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sanjaya Sihombing. Saya akan menjelaskan mengenai dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut sejalan dengan perubahan ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dibagi menjadi 4 masa. Yang pertama, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa revolusi, yaitu tahun 1945 sampai 1950. Yang kedua, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa Orde Lama. Yang ketiga, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa Orde Baru, yaitu pada tahun 1966 sampai 1998. Yang keempat, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa Orde Reformasi, yaitu tahun 1998 sampai sekarang. Yang pertama, pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi tahun 1945 sampai 1950. Ciri-ciri pelaksanaan demokrasi pada masa ini ialah bahwasanya pelaksanaan demokrasi belum berjalan baik karena adanya revolusi fisik, di mana Indonesia baru merdeka dan masih sibuk mempertahankan kemerdekaan terhadap Belanda yang masih ingin kembali ke Indonesia untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Kemudian pada masa ini masih terjadi sentralisasi kekuasaan, di mana kekuasaan dipegang oleh presiden yang dibantu oleh KNIP. Hal ini menyebabkan Indonesia terkesan menjadi negara absolut, sehingga untuk menghindari kesan tersebut, maka pemerintah mengeluarkan yang pertama, Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945, yaitu KNIP berubah menjadi lembaga legislatif. Yang kedua, Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik. Yang ketiga, Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan presidensil menjadi parlementer. Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama. Pelaksanaan demokrasi pada masa ini dibagi menjadi 2, yaitu masa demokrasi liberal 1950 sampai 1959 dan masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966. Pertama yaitu masa demokrasi liberal 1950 sampai 1959. Pada masa ini, parlemen memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam negara. Seiring dengan gilirannya menguat pula kedudukan partai politik. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dilakukan dalam negara tidak lepas dari aksi protes dari parlemen. Akan tetapi, pada masa ini praktik demokrasi dinilai gagal karena disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, dominannya partai politik. Yang kedua, landasan sosial ekonomi yang masih lemah. Dan yang ketiga, tidak mampunya konstituansi bersidang untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Kemudian atas dasar kegagalan tersebut, Presiden mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi pertama, pembubaran konstituante, kemudian yang kedua, kembalinya ke Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950 dan pembentukan MPRS dan DPAS. Demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966. Ciri sistem politik pada masa ini adalah yang pertama, dominannya peranan presiden, di mana presiden ikut campur dalam bidang eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Dan pada masa ini juga terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yaitu
presiden sekurang-kurangnya bertahan selama 5 tahun, akan tetapi pada masa ini terjadi sistem presiden seumur hidup. Kemudian terbatasnya peranan partai politik. Dan yang ketiga, berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Pada masa ini banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Yang pertama itu, sistem kepartaian menjadi tidak jelas dan para pemimpin partai banyak yang dipenjarakan. Kedua, peranan parlemen lemah, bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan presiden membentuk DPR-GR. Ketiga, jaminan akan HAM lemah. Keempat, terjadinya sentralisasi kekuasaan. Kelima, terbatasnya peranan pers. Dan keenam, kebijakan politik luar negeri yang memihak ke Republik Rakyat Cina atau Blok Timur, yang memicu terjadinya peristiwa pemberontakan G30 SPKI tahun 1965. Maka gerakan tersebut merupakan akhir dari pelaksanaan demokrasi terpimpin ini. Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Pada orde ini, negara bertekad akan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Namun, demokrasi pada masa ini dianggap gagal karena beberapa alasan, seperti tidak adanya rotasi kekuasaan eksekutif, rekrutmen politik yang tertutup, pemilu yang jauh dari semangat demokratis, pengakuan HAM yang terbatas, dan tumbuhnya KKN yang merajalela. Kegagalan-kegagalan tersebut disebabkan karena praktik terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak terlaksana sesuai dengan harapan. Yaitu pelaksanaan demokrasi Orde Reformasi 1998 sampai sekarang. Pada orde ini, negara mulai melaksanakan demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan mulai terrealisasi dengan baik. Adapun ciri-ciri pelaksanaan demokrasi pada orde ini ialah diberikan kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. Berlakunya sistem multipartai. Diberlakukan ini terlihat pada pemilihan umum 1999, di mana pada pemilihan ini aspirasi rakyat mulai digarap oleh pemerintah. Pada masa ini juga, pemerintah dan negara Indonesia mulai melakukan reformasi terhadap aspek-aspek bidang kehidupan di Indonesia. Adapun gerakan-gerakan tersebut antara lain keluarnya ketetapan MPR Republik Indonesia nomor 10/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi. Kemudian ketetapan MPR nomor 7/MPR/1998 tentang pencabutan TAP MPR tentang referendum. Kemudian TAP MPR RI nomor 11/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN. Kemudian TAP MPR RI nomor 13/MPR/1998 tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan yang terakhir, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah sampai Amandemen 1, Amandemen 2, Amandemen 3, dan Amandemen 4. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tantangan demokrasi di Indonesia. Tantangan demokrasi di Indonesia mencakup 5 hal. Yang pertama, berkembangnya kelompok radikal. Yang kedua, kepicikan kedaerahan. Yang ketiga, ketidakadilan. Yang keempat, menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi-institusi yang ada. Dan yang kelima adalah globalisasi. Kelima tantangan demokrasi tersebut akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, berkembangnya kelompok radikal. Radikalisme merupakan paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial politik dengan cara kekerasan dan drastis. Esensi radikalisme yaitu sikap jiwa yang mengusungkan perubahan. Beberapa contoh aksi radikalisme yang membahayakan yaitu aksi bom bunuh diri yang terjadi di Bali yang menjadikan agama sebagai landasan kebenarannya. Dan selain itu ada juga aksi
pengeboman di J.W. Marriott dan Ritz-Carlton. Yang kedua yaitu kepicikan kedaerahan. Sejak berlangsungnya reformasi, otonomi daerah merupakan salah satu program yang gencar dikampanyekan oleh pemerintah. Diberlakukannya otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Maka timbullah tantangan baru demokrasi di Indonesia, yaitu isu putra-putri daerah dalam pelaksanaan pemerintahan, sehingga peluang bagi warga pendatang sangat sempit dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua yaitu keegoisan kedaerahan. Keegoisan yang dimaksud di sini berkaitan dengan sumber daya alam. Daerah yang merasa penyumbang terbesar bagi keuangan negara akan mengklaim bahwa daerah tersebutlah yang telah mendanai atau membiayai daerah lainnya. Tantangan yang ketiga yaitu ketidakadilan. Ketidakadilan akan menjadi faktor utama penghalang demokrasi. Mengapa demikian? Ya, karena ketidakadilan berkaitan dengan kemanusiaan. Ketidakadilan dapat dilihat dari 4 bidang, yaitu bidang ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Ketidakadilan di dalam bidang ekonomi berkaitan dengan kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial menimbulkan permasalahan di dalam masyarakat pinggiran yang melahirkan kekacauan dalam masyarakat. Yang kedua, ketidakadilan di dalam bidang politik. Orang pandai belum tentu bisa menjadi seorang pemimpin karena akses terhadap partai politik itu sangat sulit. Belum lagi karena separatisme yang dipengaruhi oleh para intelektual yang tidak mendapatkan posisi pemerintahan pusat. Yang ketiga yaitu ketidakadilan di dalam bidang sosial. Ketidakadilan di dalam bidang sosial ini mencakup karena masalah perbedaan agama, suku, ras, etnis, dan lainnya. Hal ini tentu akan menjadikan perpecahan di dalam masyarakat. Yang terakhir yaitu ketidakadilan di dalam bidang hukum. Ketidakadilan di dalam bidang hukum berkaitan dengan kesetaraan dalam bidang hukum. Tantangan yang keempat yaitu menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi-institusi yang ada. Dalam praktek demokrasi selama ini, meskipun masih relatif baru, ternyata menimbulkan minimnya kepercayaan publik terhadap institusi-institusi yang ada, baik pada pemerintah maupun partai politik. Seperti independen pers, penegak hukum, partai politik, lembaga perwakilan, bahkan pemimpin. Dan tantangan yang terakhir atau yang kelima yaitu globalisasi. Pemerintahan dalam negeri tidak mungkin lepas dari pengaruh global. Dengan kebebasan mengakses media, mudah mengetahui permasalahan yang dialami negara lain. Dan masalah di negara lain itu pun akan turut mempengaruhi politik dalam negeri. Perkenalkan, nama saya Rahel Wandila Limbong. Saya akan memaparkan materi tentang pendidikan demokrasi sebagai solusi dalam menghadapi tantangan demokrasi. Adapun pengertian pendidikan demokrasi. Menurut Winata Putra dan Budi Mansyah, pendidikan demokrasi adalah upaya sistematis yang dilakukan negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negara agar memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan konsep, prinsip, dan nilai demokrasi yang sesuai dengan status dan perannya dalam masyarakat. Tujuan pendidikan demokrasi. Tujuan dari pendidikan demokrasi adalah untuk menumbuhkan kesadaran berdemokrasi, pengetahuan mengenai mekanisme demokrasi seperti democratic responsibility, transparansi, peaceful, dan lain-lain, agar masyarakat memahami dan menghargai hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara yang demokratis. Maka masyarakat harus mendapatkan pendidikan demokrasi yang baik. Penerapan pendidikan demokrasi. Yang pertama, penerapan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum pendidikan. Yang kedua, kebebasan berpendapat melalui diskusi kelas. Yang ketiga, guru selaku pendidik mendorong perilaku demokratis dan memotivasi siswa untuk bertanya dan berpendapat.
Yang keempat, pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepemimpinan siswa. Berdasarkan hasil kajian kami mengenai dinamika dan tantangan demokrasi di Indonesia, maka diperoleh beberapa kesimpulan. Yang pertama, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada dasarnya mengalami pasang surut yang sejalan dengan perubahan ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia berdasarkan ordenya dibagi menjadi 4 bagian besar, yaitu pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi, Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi 1998 sampai sekarang. Beberapa hal yang menjadi tantangan demokrasi di Indonesia yaitu berkembangnya kelompok radikal, kepicikan kedaerahan, ketidakadilan, menurunnya kepercayaan terhadap institusi-institusi yang ada, dan globalisasi. Ketiga, pendidikan demokrasi merupakan salah satu pendidikan yang berorientasi pada pembangunan karakter bangsa. Pendidikan demokrasi memuat cara-cara pembelajaran yang demokratis, sehingga dijadikan sebagai solusi bagi permasalahan demokrasi yang ada di Indonesia. Salah satu wujud dari pendidikan demokrasi yang ada di Indonesia yaitu pendidikan kewarganegaraan yang diterapkan dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. Demikianlah presentasi kami mengenai dinamika dan tantangan demokrasi di Indonesia. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Salam demokrasi.